Perpisahan di negeri Mesir dan Wangsit Suci Syarif Hidayatullah, waktu bergulir laksana roda pedati yang tak pernah berhenti. Setengah tahun sudah Pangeran Cakrabuana menetap di Istana Mesir, menjadi tamu kehormatan sekaligus penasihat spiritual. Dalam kurun waktu itu, kabar bahagia kembali datang. Syarifah Mudaim kini telah mengandung 3 bulan. Benih seorang waliullah yang dijanjikan dalam wangsit kini, tengah tumbuh di rahim sang putri Pajajaran. Melihat adiknya sudah hidup bahagia, tentram, dan mulai berbadan 2, naluri Cakrabuana sebagai seorang pemimpin di tanah asalnya mulai terpanggil. Cirebon tidak bisa terlalu lama ditinggalkan tanpa seorang kuwu. Rindu akan tanah air dan tanggung jawab terhadap rakyatnya mulai mengetuk pintu hatinya. Pada suatu senja yang syahdu, Cakrabuana menghadap Sultan untuk memohon pamit. Gusti Sultan, adik hamba kini sudah bahagia di samping Paduka. Amanat hamba rasanya sudah tunai. Izinkanlah hamba kembali ke Jawa, karena rakyat Cirebon menanti kepulangan pemimpinnya. Sultan Mahmud Syarif Abdullah, meski berat hati melepas kakak iparnya yang bijaksana itu, mengerti sepenuhnya. Pergilah dengan restu Allah, kakak Abdullah Iman. Doaku menyertai langkahmu, ucap Sultan seraya memberikan bekal perjalanan berupa uang 1.000 dirham sebagai tanda persaudaraan yang tak akan putus. Perpisahan dengan Syarifah Mudaim berlangsung penuh haru, namun tanpa air mata cengeng, melainkan keteguhan hati 2 satria yang sadar akan tugas masing-masing. Cakrabuana segera memacu langkah meninggalkan kemewahan Mesir, kembali menjadi musafir pencari hakikat. Tujuannya pertama adalah kembali ke Mekah menemui gurunya. Debu padang pasir yang menerpa wajahnya tak menyurutkan langkahnya hingga ia tiba di hadapan Syekh Bayan dan Syekh Abdullah. Pertemuan itu singkat namun padat makna. Cakrabuana mengabarkan pernikahan adiknya. Mendengar itu Syekh Bayan tersenyum bangga. Engkau telah menunaikan tugasmu dengan sempurna, anakku. Dulu Syekh Abdullah memberimu nama Abdullah Iman. Kini, karena engkau membawa kabar terang, aku memberimu nama baru. Bayanullah, penerang dari Allah. Dengan menyandang nama baru yang penuh berkah itu, Cakrabuana atau kini Ki Bayanullah bersujud syukur, memohon pamit untuk melanjutkan perjalanan panjang pulang ke kampung halaman, membawa serta ilmu dan pengalaman yang tak ternilai harganya. Akankah kepulangan Bayanullah membawa perubahan besar bagi masa depan tanah Jawa? Ikuti terus kelanjutan kisahnya di bagian berikutnya. Disclaimer, kisah di atas adalah sebuah interpretasi ulang, retelling, yang terinspired dari buku Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon, tulisan PS Sulendra Ningrat, dengan penambahan bumbu imajinasi dan pendalaman karakter untuk menghidupkan kembali suasana masa lalu bagi pembaca masa kini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan betapa besar sejarah leluhur tanah Jawa. Biasakan like, comment, subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini.